Masih dalam acara Ayo Belajar di Satuhu melalui 107,8 Satuhu FM Kamumet Balaria. Tadi telah Anda simak materi PPKN untuk Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri Cisarua. Rencang 1 belajar bukan hanya sekedar transfer knowledge, namun merupakan suatu proses yang dialami seorang untuk dapat memahami apa yang dipelajari. Proses inilah yang sangat penting, di mana ada yang berhasil dan ada pula yang gagal. Rencang 1 proses belajar yang diberikan kepada siswa agar dapat memahami apa yang kita sampaikan harus membuat siswa senang dan termotivasi untuk belajar. Berbagai model pembelajaran disarankan untuk dicoba dan siswa dijadikan subjek belajar bukan objek belajar yang hanya menerima dari guru yang aktif. Pembelajaran sekarang diharapkan siswa aktif dan secara kolaborasi berproses memahami materi yang disampaikan guru dan guru sebagai fasilitator saja. Rencang 1 proses ini yang akan membebaskan dan membekas dan memberikan keterampilan berpikir dan membentuk karakter yang baik pada siswa. Siswa akan lebih kreatif, cerdas dan berpikir kritis serta mampu memecahkan masalah secara bersama-sama dan menghargai orang lain. Pembelajaran inilah rencang 1 yang sedang digalakkan pada proses belajar mengajar saat ini. Belajar yang menyenangkan akan mampu membuat siswa memahami dan termotivasi untuk belajar. Namun rencang 1 semua pembelajaran harus berubah. Sejak bulan Maret 2020, siswa mulai melakukan pembelajaran secara daring. Pandemi COVID-19 membuat keadaan memaksa siswa mengikuti PBM secara online. Hal ini terus berjalan dan setelah hampir 8 bulan, siswa harus mengikuti pembelajaran online atau belajar di rumah. Kali ini alhamdulillah SMP Negeri Cisarua Kabupaten Bandung Barat akan menyampaikan program BDR-nya melalui Radio 1 FM dalam acara Ayo Belajar di Satuhu. Satukan semua warna untuk selalu berkarya. Alhamdulillah telah hadir di studio 2 orang narasumber, 2 orang bapak ibu guru. Nah, selamat pagi Bu Yeni SAG MPD. Iya. Nah, selamat pagi juga Bapak Ahmad MPD juga sama SPD. Selamat datang di Satuhu. Kali ini akan menyampaikan pelajaran agama Islam ya Bu ya. Iya. Untuk kelas 7. Materinya apa Bu? Toharoh. Materinya Toharoh ya. Suci. Baiklah rencang 1 semuanya selamat menyimak dan anak-anak siswa SMP selamat menyimak untuk pelajaran PAI kelas 7. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahul khair para pendengar rencang 1 dan anak-anak Ibu SMPN 1 Cisarua yang Ibu cintai dan Ibu banggakan. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan iman lahir dan batin serta kekuatan kesehatan kepada kita semua sehingga hari ini kita dapat mendengarkan Radio Satuhu dimanapun kalian berada dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju peradaban hidup yang modern,
yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin ya Amin robbal. ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya Pak, pada hari ini Senin tanggal 5 Oktober 2020 kita belajar lagi melalui Radio Satuhu dalam acara Ayo Belajar di Satuhu di 107,8 FM. Pada hari ini kita akan menyampaikan pembelajaran PABD atau Pendidikan Agama dan Budi Pekerti yang akan dibawakan oleh Bapak Ahmad Irfan Ar-Rizki dan saya sendiri Ibu Yeniarti Dewi. Hari ini kita akan membahas materi kelas 7 KD 1.7 yaitu menghayati ajaran bersuci dari hadas kecil dan hadas besar berdasarkan syariat Islam. Submateri di dalamnya adalah mengenai toharoh atau bersuci menurut ajaran agama Islam. Setiap pelajaran pasti mempunyai tujuan. Tujuan kali ini yaitu siswa bisa menjelaskan pengertian toharoh dengan baik dan benar, terus bisa membedakan antara hadas besar dan hadas kecil, macam-macam najis, terus bisa membedakan hadas dan najis, bisa menjelaskan macam-macam cara bersuci ya Pak, dari hadas dan najis, dan juga bisa menjelaskan hikmah toharoh gitu ya. Rencang 1 dan anak-anak ibu yang soleh-solehah, Bapak Ahmad dan Bu Yeni akan menemani kalian dalam pembelajaran online melalui Radio Satuhu selama 40 menit ke depan. Kalian bisa mengajukan pertanyaan lewat nomor hotline 08122418178. Ibu ulangi lagi 08122418178. Dalam suatu hadis dikatakan at-tahuru sadrul iman, atau kebersihan itu sebagian daripada iman. Hadis ini dikeluarkan oleh hadis riwayat Muslim. Atau kalian pernah dengar kata-kata mutiara anadopatul minal iman, ya, yang artinya kebersihan itu sebagian daripada iman. Hadis tersebut menjelaskan betapa pentingnya kebersihan bagi orang yang beriman. Orang akan disebut beriman kalau dia peduli dengan kebersihannya. Kebersihan juga merupakan salah satu kebutuhan pokok yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Tidak akan terwujud kenyamanan tanpa ada kebersihan. Kebersihan di sini bisa meliputi kebersihan diri sendiri, pakaian, lingkungan, dan juga yang lainnya. Islam sangat menaruh perhatian sangat tinggi pada masalah kebersihan atau kesucian, baik kebersihan dari najis maupun dari hadas. Pada bagian ini, anak-anak Ibu akan mempelajari tentang ketentuan-ketentuan dari kebersihan itu. Bagaimana Pak Ahmad, sudah bisa dimulai pelajaran kita? Iya. Untuk tahoro itu sendiri, kita itu harus diruntut dari namanya definisi tahoro itu apa sih? Definisi dari tahara itu terbagi menjadi dua, ada yang secara bahasa dan secara istilah. Kalau misalkan dari secara bahasanya itu sendiri, tahara itu bisa diartikan bersih dan suci. Bersih itu bisa dari luar, kalau misalkan suci itu dari dalam. Ya, dari dalam. Kemudian jadi orang ada yang suci secara lahiriah atau batiniah ya Pak? Itu disebutnya tahara. Kalau misalkan tahara itu sendiri, kalau misalkan nadopah itu diartikannya itu sucinya, bersihnya itu dari luar. Kalau misalkan tahara itu dua-duanya, antara bersihnya itu dari dalam dan dari luar. Oh ya. Itu disebutnya taharah. Gitu. Kalau misalkan secara istilahnya yaitu taharah itu adalah bersuci dari hadas dan najis. Ya. Kalau misalkan orang yang disebut orang taharah disebutnya itu tahir. Kalau misalkan ada namanya, kalau misalkan kita di sekelilingnya ada namanya tahir, itu orang yang bersih atau misalkan bersuci. Bapak disebutnya itu tahir, Bapak tahir atau Ahmad tahir. Itu bisa disebut tahir, itu sebutnya itu bersih. Bapak yang selalu membuat kebersihan atau misalkan suci. Kemudian di dalam Al-Quran sendiri kata tahir itu disebutnya itu mutatahhir. Kalau misalkan mutatahhir itu orang yang selalu berusaha untuk selalu bersih dan selalu mendapatkan kebaikan-kebaikan dalam sekelilingnya, maupun di dalam dirinya maupun ke sekelilingnya. Ini sebenarnya itu ada sangkut pautnya antara taharah
taharah dari segi definisinya itu dari tadi segi bahasa dan istilah, kemudian ya. istilah. Ya, kemudian lanjut saja kemudian najis. Najis itu apa sih? Tadi kan kalau secara istilahnya itu taharah itu adalah bersuci dari hadas dan najis. Ya. Ya. Najis itu adalah Bapak mengambil definisinya itu di dalam buku Pendidikan Agama Islam yang diterbitkan oleh Kemendikbud tahun 2016. Ya. 17. Ya. Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika misalkan kita mau melaksanakan taharah, maka harus bersih dari najis. Ya. Makanya najis ini adalah barang atau misalkan kotoran yang menghalangi kita diterima ibadah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadas itu apa sih? Hadas itu adalah keadaan tidak suci pada diri seseorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf dan sebagainya. Makanya kita akan membahas mengenai di dalam taharah itu sendiri kita akan membahas tentang najis dan hadas. Jadi kalau najis tuh yang dari luar ya Pak. Kalau hadas berarti dalam diri kita sendiri gitu ya. Iya Bu, seperti itu. Kemudian najis itu kita diawali dengan najis itu sendiri. Najis itu terbagi menjadi 3. Boleh dicatat oleh anak-anak dimanapun Anda berada. Najis itu terbagi menjadi 3. Ya. Bapak pernah belajar gitu mengenai tentang najis itu sendiri. Mengambil di dalam kitab Safinah. Najis itu terbagi menjadi 3. Ya. Yaitu yang kesatunya itu adalah najis muhaffafah, kemudian yang keduanya adalah najis mutawasitoh, yang ketiganya adalah najis mughaladah. Apa sih najis muhaffafah itu? Ya, yang pertama itu najis yang ringan, ya. Contohnya itu seperti air seni bayi laki-laki atau bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu. Jadi kalau bayi perempuan mah udah najis ya Pak ya? Kalau misalkan perempuan itu beda lagi klasifikasinya, bukan najis muhaffafah gitu ya. Termasuknya itu kalau misalkan najis muhaffafah itu dikhususkan untuk bayi laki-laki yang kurang umurnya itu 2 tahun yang belum makan apa-apa kecuali air susu ibu. Kalau misalkan pada zaman sekarang nih 6 bulan udah dikasih makan ya Pak? Dikasih makan apapun itu berarti udah najis ya Pak? Ya udah gitu. Najis, bukan termasuk najis muhaffafah lagi, dan cara membersihkannya berbeda lagi. Ya, ketika misalkan najis muhaffafah itu cara membersihkannya itu cukup untuk mencipratkan air atau misalkan pakai lap basah, cukup dilap saja 1 kali atau misalkan 2 kali, sekali yang dari atasnya kemudian yang dari bawahnya sekali. Itu cukup air saja ya Pak saja pada yang terkena najisnya. Nah itu najis muhaffafah, cara membersihkannya cukup ringan ya. Kemudian yang keduanya adalah najis mughaladah. Najis mughaladah ini adalah najis yang berat ya. Contohnya itu seperti anjing, babi, dan cara membersihkannya juga lumayan ya, pakai 7 kali siram. Salah satunya pakai tanah. Ketika misalkan kita mau membersihkan akibat kita digilati sama anjing sama babi itu, dibersihkannya itu untuk membersihkan anjing sama babi itu salah satunya dengan 7 kali siraman, kemudian salah satunya pakai tanah. Ya. Yang ketiganya adalah najis mutawasitoh. Ya, najis mutawasitoh ini najis pertengahan ya Pak? Ya, najis pertengahan ini dibagi menjadi 2, ada yang ainiyah dan yang keduanya adalah ada yang hukmiyah. Kalau misalkan najis mutawasitoh yang ainiyah itu najis apa sih? Najis yang kelihatan dari rupa, rasa sama baunya. Ya, kelihatan. Kan ain tuh terlihat ya, berarti terlihat. Ya Pak, mata. Ain tuh mata, ya. Jadi bisa terlihat. Bisa kelihatan sama mata kita gitu kan, ainun mata gitu kalau misalkan diartikan ketika misalkan. Ya, kemudian contohnya seperti apa sih najis ainiyah itu? Contohnya seperti kotoran ayam, kotoran manusia, kotoran-kotoran yang bisa kelihatan sama kita gitu. Ya, cara membersihkannya itu salah satunya menghilangkan si najisnya itu terlebih dahulu, atau misalkan dibersihkan terlebih dahulu, dicuci kemudian mungkin ya Pak ya? Ya, dicuci dulu, kalau misalkan dibuang terlebih dahulu kotoran tersebut, kemudian
si kotoran tersebut itu dilap atau misalkan disiram ketika misalkan udah dipindahkan atau misalkan dibuang kemana gitu. Sampai warna, rasa dan baunya hilang berarti ya. Itu salah satunya, sampai syaratnya itu sampai warna, rasa sama baunya itu sampai hilang. Kemudian najis yang kedua, najis mutawasitah yang keduanya adalah najis hukmiyah. Ya, najis hukmiyah ini najis yang tidak kelihatan dari rasa, rupa sama baunya. Jadi contohnya itu kayak air kencing, mau laki-laki yang berumur dewasa maupun anak-anak juga, ketika misalkan kencingnya itu di lantai tapi udah tersinar sama matahari kan udah nggak kelihatan gitu. Tapi kita itu udah melihat bahwa di sana itu pernah ada yang kencing, pernah najis gitu ya Pak. Najis, tapi belum disucikan. Nah, salah satu mensucikannya itu cukup disiram saja. Atau misalkan kan bajunya kena darah misalkan, atau itu tidak terlihat, misal keburu kering tadi teh ya Pak. Kemudian itu jadi najis itu terbagi menjadi 3 ya. Salah satunya najis muhaffafah, mutawasitah sama mughalladah. Tadi sudah dijelaskan cara membersihkannya ya Pak, dan contoh-contohnya. Ya. Kemudian yang keduanya adalah mengenai tentang hadas. Macam-macam hadas ya Pak. Macam-macam hadas. Tadi di pengertian hadas itu adalah keadaan tidak suci pada diri seseorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf dan lain sebagainya. Ya, maka dari itu ketika misalkan kita mempunyai hadas, itu harus kita sucikan terlebih dahulu. Nah, untuk hadas itu sendiri ada berapa sih? Ada 2, satu hadas kecil, kemudian yang keduanya adalah hadas besar. Hadas kecil itu apa sih? Hadas Contohnya yang mewajibkan kita untuk wudu. Ketika misalkan kita tidak wudu terlebih dahulu, ketika misalkan kita punya hadas, tidak wudu, itu tidak sah ibadah kita itu. Ada hadis la yaqbalullaha sholatan ahadikum idza hadas hatta yatawadda. Tidak akan diterima ibadah seseorang itu yang mempunyai hadas kecuali dia menghilangkan dengan wudu. Iya. Wudu atau tayamum ya Pak? Iya. Salah satunya dengan itu, ketika misalkan kita ibadah kita mau diterima, ya, salah satunya sholat. Salah satu syarat sholat itu kan salah satunya wudu terlebih dahulu. Bersuci. Ya. Yang keduanya adalah hadas besar. Ya, hadas besar ini mewajibkan kita untuk mandi besar. Salah satunya ketika misalkan nih ada beberapa hadas besar, ketika misalkan kalian anak-anak kelas 7 dimanapun Anda berada, atau misalkan pemirsa yang mendengarkan suara ini, ada beberapa yang wajib mandi besar ketika misalkan kena 6 hal ini. Salah satunya adalah berhubungan suami istri, bersetubuh, ya. Tapi ini harus punya ikatan, ya. Atau misalkan suami istri ya, harus suami istri ini yang udah mempunyai ikatan, salah satunya dengan pernikahan. Kemudian yang keduanya adalah keluarnya mani. Biasanya keluar air mani ini biasanya mimpi jima terlebih dahulu gitu. Tapi ketika misalkan kita mimpi jimanya tidak dibarengi dengan keluarnya mani, itu tidak usah mandi besar. Kalau misalkan kita mimpi tapi keluar air mani, itu harus wajib mandi besar. Ketika misalkan kita tidak mandi besar kemudian kita sholat, itu tidak akan sah sholatnya itu. Ya, betul. Haram ya. Makanya ketika misalkan kita keluar air mani, kita harus mandi wajib besar dulu. Sesudah mandi wajib besar, mandi besar, kemudian wudu atau misalkan menghilangkan hadas kecil. Yang ketiganya adalah haid. Haid bagi perempuan. Haid. Biasanya ini haid itu khususnya terkenalnya itu kepada perempuan saja. Kalau misalkan laki-lakinya beda. Kalau misalkan laki-laki mah biasanya enggak haid, tapi tadi air mani itu sendiri gitu ya. Ya, keluarnya air mani. Kalau misalkan haid itu biasanya itu yang mempunyai rahim. Salah satunya yang punya rahim itu yang akan menjadi seorang ibu di masa yang akan datang, itu pasti akan mengalami namanya haid. Biasanya haid ini minimal menurut para dokter, menurut para
Bapak ngaji terlebih ya pernah belajar mengenai tentang haid itu minimal itu dikatakan haid itu minimal itu umur 9 tahun. Ya. Umur 9 tahun. Tapi kalau misalkan perempuan yang misalkan belum umurnya itu udah nyampe 10 tahun atau misalkan 12 melebihi dari 9 tahun tapi belum keluar haidnya itu belum diartikan haid, tapi belum diartikan haid gitu. Kalau misalkan belum disebut balik. Ini kan salah satunya ciri-ciri balik juga termasuk gitu. Yeah. Kemudian yang keempatnya adalah melahirkan. Melahirkan juga harus mandi besar juga ketika misalkan kita kalau sudah bersih mungkin nih Pak. Iya. Sudah beres. Kalau misalkan kita udah melahirkan, salah satunya perempuan yang menjadi seorang ibu itu melahirkan itu harus mandi besar juga ya. Kemudian yang kelimanya ada nipas. Nah, antara melahirkan sama nipas ini saling berkesinambungan ketika misalkan kalau misalkan melahirkan ini disebutnya itu dalam Arabnya itu wiladah. Kalau misalkan nipas ini ketika misalkan udah melahirkan kemudian nanti itu akan keluar darah melahirkan, kemudian disusul lagi dengan darah nipas. Darah wiladah ini biasanya itu kurang lebih 15 menit ya, tidak akan lama gitu. Kalau misalkan darah nipas ini biasanya itu darahnya itu keluarnya itu sampai 40 hari, maksimalnya itu 60 hari. Kalau misalkan darah haid itu maksimalnya itu sampai 15 hari. Kalau misalkan melebihi dari 15 hari atau melebihi dari 15 hari itu disebutnya itu darah istihadah. Ya, kalau misalkan kalau misalkan darah istihadah kayak gitu biasanya diwajibkan untuk sholat, akan tetapi beribadah seperti biasanya. Beribadah seperti biasanya Ya, kemudian ketika misalkan kita terkena misalkan haid, melahirkan nipas, maka ini diwajibkan untuk mandi besar. Kemudian yang keenamnya adalah meninggal dunia. Meninggal, orang yang mati juga harus dimandikan gitu salah satunya. Bukan harus mandi benar-benar harus dimandikan. Harus dimandikan oleh orang yang hidup, bukan oleh orang yang mati sendiri. Gitu. Kalau misalkan orang yang mati gimana cara mandinya gitu, bukan mati disebutnya itu. Iya, betul. Ya, itu salah satu ketika misalkan kita terkena dari beberapa macam ini, maka harus mandi wajib. Kalau misalkan ya ini juga disebut ini juga bisa disebut ciri-ciri balik juga, ini akan termasuk salah satunya keluarnya mani sama haid. Ya. Saya tambahkan ya Pak, tadi contoh hadas kecil itu salah satunya keluar sesuatu dari kubul ya Pak. Kubul itu berarti dari depan gitu ya, dari kemaluan gitu ya, atau dubur dari belakang. Jadi bisa berupa pipis atau bisa buang angin gitu ya. Jadi semua keluar yang dari depan sama belakang itu termasuknya hadas kecil. Terus ada sebagian ulama juga mengatakan bahwa kalau bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim itu juga termasuk hadas kecil gitu ya. Terus menyentuh kemaluan itu juga sama termasuk hadas kecil. Terus tidur yang terlelap katanya itu juga termasuk hadas. Apalagi yang hilang akal seperti mabuk, gila gitu ya, atau pingsan itu juga termasuk hadas kecil. Nah tadi saya tambahkan yang hadas besar bahwa haid itu biasanya antara tadi Pak berapa 3 sampai 15 hari ya Pak ya. Nah, terus ada yang namanya nipas. Nipas itu yaitu keluarnya darah setelah diselingi dengan proses kelahiran. Biasanya kalau perempuan mengalami nipas itu selama 40 hari gitu. Jadi darahnya keluar banyak selama 40 hari gitu. Nah, mereka kalau sudah beres, mereka diwajibkan untuk mandi besar. Mandi besar itu bukan mandi masuk ke toren gitu ya, tapi mandi yang disertai dengan mandi hampir seluruh tubuhnya, istilahnya tersiram sama air ya Pak ya. Mandi besar juga disebut mandi junub atau mandi janabah gitu ya Pak. Terus tadi hadas besar salah satu contohnya juga
keluar darah istihadoh. Istihadoh itu ada gangguan dari rahim perempuan yang misalnya orang normal itu atau perempuan normal itu biasanya haidnya tuh 3 hari sampai 15 hari. Ini mungkin lebih dari 15 hari. Nah, kalau mereka lebih dari 15 hari, keumumannya paling banyak tuh 15 hari. Kalau lebih dari sana berarti mereka disebutnya istihadoh, dan mereka harus mandi besar seperti mandi biasa meskipun darahnya masih keluar gitu kan. Terus yang selanjutnya keguguran juga, kalau misalkan darahnya sudah berhenti mereka diwajibkan untuk mandi besar. Kalau hari Jumat juga Pak, mandi besar juga sama kan ya kalau laki-laki? Iya, tapi hukumnya itu bukan wajib, sunnah. Tapi sunnah. Oh, sunnah. Ya. Tapi alangkah baiknya kalau mandi besar ya Pak, dan pahalanya lebih besar mungkin. Iya, tetapi sebagian para ulama ada yang mewajibkan juga gitu. Tapi ini dihukum, kalau misalkan di dalam fikih dan usul fikihnya itu dihukuminya itu sunnah kalau misalkan mandi besarnya itu pada hari Jumat. Kalau misalkan itu bertepatan kalau misalkan tidak bertepatan dengan yang ke-6 tadi itu, kalau misalkan kita itu pada hari Jumat itu mandi besar pada hari Jumat itu dihukuminya sunnah. Terus ini Pak, macam-macam darah pada perempuan. Kenapa perempuan itu kan unik ya Pak? Beda daripada laki-laki gitu kan. Mereka mempunyai rahim yang tidak dipunyai oleh laki-laki. Jadi mereka mempunyai 3 darah namanya ya tadi, darah haid, darah nipas, dan darah istihadoh yang tadi saya sebutkan. Kalau darah haid itu berarti normal, dia normal seperti biasa. Kalau darah nipas berarti tadi darah yang disertai dengan kelahiran misalkan. Yang ketiganya darah istihadoh atau darah penyakit tadi. Jadi perempuan pasti insya Allah akan mengalami yang nomor 1 sama nomor 2. Mudah-mudahan tidak mengalami sama nomor yang 3 ya Pak ya. Karena kalau misalkan istihadoh itu udah darah penyakit yang memang harus diobati ke dokter masing-masing gitu ya. Perempuan yang mengalami haid dan nipas itu sebaiknya tidak melakukan ibadah-ibadah dulu. Tapi apabila darah istihadohnya sudah berhenti, kalau darah istihadoh masih keluar, itu diwajibkan untuk beribadah ya Pak. Ini sebagai kalau misalkan haid, nipas sama wiladah itu ini adalah sebagai rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala kepada seorang perempuan. Rukhsah itu keringanan ya Pak. Keringanan ketika misalkan apakah wajib qada atau enggak sih kalau misalkan rukhsah ini untuk khususnya perempuan ini tidak wajib qada. Ini adalah kasih sayang Allah kepada wanita gitu, khususnya. Yang tadi apa Pak, yang wiladah? Yang nipas? Haid, wiladah. Kalau haid mah harus digantikan ya Pak? Kalau misalkan haid itu enggak Bu, kalau misalkan haid, nipas sama wiladah. Kalau misalkan haid sama wiladah ini rukhsah kepada ketika misalkan kita mau beribadah, misalkan salah satunya yang wajibnya itu rukhsah kepada wanita tersebut. Tapi diganti kalau saum mah harus digantikan kalau yang haid. Kalau misalkan puasa itu harus diqada. Iya. Ya, harus diganti gitu. Iya. Kalau nipas boleh diganti dengan kalau misalkan nipas itu enggak, kalau misalkan tidak usah diqada, tapi dengan apa tadi rukhsahnya tuh? Kalau misalkan rukhsah itu sebagai keringanan ketika misalkan itu tidak diganti tidak dilaksanakan juga nggak apa-apa, itu sebagai rukhsah gitu. Itu tidak diqada juga nggak apa-apa gitu. Kalau misalkan darah istihadah, misalkan darah penyakit ketika misalkan melebihi dari darah haid sama kalau misalkan haid itu jaraknya itu berapa sih maksimalnya itu sampai 15. Kalau misalkan lebih dari 15 hari itu disebutnya darah istihadah. Darah istihadah itu diwajibkan untuk beribadah, salah satunya yang wajib itu salah satunya sholat. Ketika misalkan kita melaksanakan ibadah sholat, tetapi kita itu keluar darah istihadah, itu wajib ya. Akan tetapi ketika misalkan sholatnya itu untuk memelihara supaya tidak bahasanya itu ucarat-acret gitu ya Bu, kalau misalkan bahasa Jepangnya bahasa Jepang ucarat-acret gitu, apa sih kan itu salah satu darah itu kan najis, bersifat najis. Ketika misalkan darah istihadah itu dicocokkan kalau misalkan ya didempal lah pakai kapas atau supaya tidak acar-acar kayak gitulah. Kalau misalkan darah istihadah ketika misalkan mau melaksanakan
sholat gitu. Kalau misalkan ketika misalkan kita tidak melaksanakan sholat itu dosa gitu bagi yang tidak melaksanakannya. Kalau misalkan kodo nggak bisa dikodo, tetapi yang tidak melaksanakan saja gitu. Kalau misalkan haid, nifas sama wiladah itu adalah keringanan. Atau misalkan dikodo nggak dikodo juga nggak apa-apa, itu mah ruksoh. Itu kasih sayang Allah kepada setiap wanita yang ada di bumi ini. Jadi pelajaran PAI itu tidak sama dengan pelajaran matematika yang ilmu pasti gitu. Jadi karena kita mempunyai imam yang berbagai macam atau aliran yang berbagai macam, terkadang bisa beda pendapat ya Pak. Misalkan tentang hukum, misalkan hukum yang ini, misalkan imam yang ini begini, misalkan Imam Ahmad seperti ini, Imam Syafi'i seperti ini gitu, beda-beda. Jadi tidak bisa kalau misalkan nanti ada siswa kita yang berbeda pendapat dengan seperti yang kita anut, misalkan kita tidak bisa menyalahkan karena mungkin mereka berbeda gitu. Meskipun berbeda istilahnya, kalau kita misalkan mau pergi ke Lembang misalkan, kita bisa lewat beberapa jalan gitu yang tujuannya sama tapi jalannya berbeda gitu ya Pak ya. Terus tata cara mungkin ya Pak ya. Sekarang masuk ke tata cara toharoh. Untuk tata caranya itu ketika misalkan kita mau mandi wajib atau misalkan udah, atau misalkan nanti itu akan membahas tentang tayamum, itu adalah suatu alternatif ketika misalkan kita tidak menemukan air atau misalkan dalam perjalanan yang cukup panjang kemudian tidak menemukan air juga, ya salah satu alternatifnya itu dengan tayamum. Makanya ibadah itu jangan sampai ditinggalkan oleh kita sebagai manusia. Ketika misalkan kita meninggalkan ibadah kita, salah satunya sholat, itu dosa ya, dosa untuk orang yang tidak melaksanakannya. Itu salah satu komitmen ketika misalkan kita mengaku sebagai orang Islam. Salah satunya rukun iman yang rukun iman itu kan ada 5, salah satunya syahadat, yang keduanya adalah sholat. Itu adalah komitmen kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika misalkan kita mengaku sebagai orang Islam. Salah satunya ini tata caranya dari mandi wajib terlebih dahulu ya, untuk menghilangkan hadas besarnya itu. Yang salah satunya adalah ini tata caranya itu ada, ini khususnya itu untuk mandi junub atau misalkan janabah ya, mandi besar. Ada 3 ya di dalam buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti yang dikeluarkan oleh Kemendikbud tahun 2016. Ini ada 3. Yang kesatunya adalah niat. Ini niat. Kenapa sih harus diawali dengan niat? Apapun juga di Indonesia itu pasti diawali dengan niat, karena niat itu akan menentukan kita. Ketika misalkan kita mau melaksanakan apapun, kalau misalkan niatnya jelek, kalau misalkan niatnya itu tidak, kalau misalkan apapun juga, ketika misalkan kita mau bercerita kan harus ada judul juga gitu, supaya apa? Ujug-ujug langsung melaksanakan gitu, supaya apa? Supaya sempurna gitu. Ya. Jadi ini seperti dalam hadis ya Pak, innamal a'malu binniyat. Jadi semua itu tergantung pada niatnya. Pada niatnya. Kalau niatnya baik, meskipun tidak dilaksanakan itu dapat pahala. Ya gitu Bu. Salah satunya hadisnya yang mendukung tentang niatnya itu adalah salah satunya yang tadi yang diomongkan langsung sama si Ibu. Kemudian yang niatnya itu gimana sih untuk misalkan mandi besarnya itu nawaitu ghusla li rabbil hadasil akbari padalillahi taala. Itu cukup. Itu juga cukup. Ini khususnya untuk mandi junub. Kalau misalkan ketika misalkan kita beres haid, nifas sama wiladah, gimana sih niatnya itu? Kadang-kadang ketika misalkan haid, biasanya Bapak pernah belajar nawaitu ghusla li rabbil hadasil akbari an jamil badani anil haidi padalillahi taala. Pakai headnya itu dimasukkan kepada niat tersebut. Kalau misalkan kita tidak bisa nih bahasa Arab, cara niatnya ketika misalkan mau mandi ya pakai bahasa Sunda, pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jerman juga gak apa-apa. Dah Allah mah maha uninga gitu. Kalau misalkan maha mengetahui gitu ya, mempunyai sifat al-alim ya, maha mengetahui. Nah, makanya ketika misalkan kita tidak bisa pakai bahasa Arab, bisa pakai bahasa Sunda, bahasa Indonesia, bahasa Jerman, pakai bahasa apapun juga Allah maha mengerti gitu. Salah satunya ini niatnya itu pakai bahasa Arab gitu.
Kalau misalkan di Indonesia kan saya niat mandi menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala, itu juga cukup gitu. Yang keduanya adalah menghilangkan najis apabila terdapat di dalam badan kita seperti bekas tetesan darah. Ya salah satunya kalau ketika misalkan ada najis nih di dalam tubuh kita harus dibersihkan terlebih dahulu gitu, jangan sampai gitu mandi kalau misalkan mandi tetapi si najis itu masih ada gitu nempel, tapi harus dihilangkan terlebih dahulu. Kemudian membasahi seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau misalkan kita niatnya itu kalau misalkan kita menyentuh air, pas kita kulit kita menyentuh air gitu, kemudian niat itu gak apa-apa, itu juga sah gitu. Ketika kita mandi besar, kalau misalkan kita niatnya itu ingatnya itu pas menyiram pas terakhir kaki nih, tapi niatnya itu di sana gitu, itu juga gak apa-apa gitu kalau misalnya. Tapi alangkah lebih bagusnya itu ketika misalkan kita mau niatnya itu pas mau menyiramkan air ke dari ujung kepala gitu, pas rambut gitu. Yeah. Ya kemudian yang keduanya adalah tata cara untuk wudu gitu. Tata cara untuk wudu. Tadi Bapak mau menambahkan terlebih dahulu ketika misalkan kita mau mandi besar, kan itu kan ada yang harus mandi besar itu adalah wilada sama nipas. Ketika misalkan wilada sama nipas itu biasanya itu orang yang melahirkan kemudian darah nipas itu darah yang mengikuti ketika misalkan setelah melahirkan, biasanya itu niatnya itu 2 kali. 2 kali. Jadi dibarengkan antara wilada sama nipas. Sama nipas gitu. Dulu Bapak pernah belajar kayak gitu, seperti itu cina katanya. Ya, seperti itu. Jadi dibarengkan antara wilada sama nipas. Ya, kemudian yang keduanya adalah wudu. Tata cara wudu dimulai dari niat terlebih dahulu, nawaitu wudu alirofil hadasi asgori fadlillahi ta'ala. Saya niat wudu menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Itu salah satunya ketika misalkan kita tidak bisa niat pakai bahasa Arab, bisa pakai bahasa Sunda, bisa pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jerman juga gak apa-apa, itu bisa. Salah satunya ketika misalkan mau niat pas membasuh bagian badan yang mana sih, ketika misalkan kita mau membasuh muka, biasanya ketika misalkan membasuh muka itu langsung niat itu di mana, apakah diucapkan atau misalkan di mana gitu. Niat itu tempatnya itu di dalam hati, ya. Niat itu tersirat apa-apa yang tersirat dalam hati. Di dalam hati. Kalau misalkan diucapkan itu bukan niat namanya itu, ya. Kejaharan gitu. Kalau misalkan niat itu di dalam hati. Kalau misalkan jahar lah. Kalau misalkan cuma diucapkan itu disebutnya itu sunat hukumnya itu, ya. Kalau misalkan yang wajibnya itu di dalam hati, itu sahnya itu di dalam hati, ya, tempatnya itu. Kalau misalkan Bapak mengambil literaturnya itu di dalam kitab Sapinah salah satunya. Kemudian yang keduanya adalah disunahkan mencuci kedua telapak tangan, berkumur-kumur dan membersihkan lubang hidung, ya. Disunahkannya itu telapak tangan harus dibersihkan terlebih dahulu pakai air, kemudian berkumur, kemudian membersihkan hidung. Salah satunya itu disunahkan. Kemudian yang ke selanjutnya adalah membasuh muka. Itu yang wajibnya, ya. Membasuh muka pasti kalian juga pasti udah tahu, pernah belajar lah dari mana batasnya, dari tempatnya jadi rambut kemudian sampai dagu, ya, batas dagu. Kemudian dari kalau misalkan pinggir itu dari pepentil, bahasa Sundanya itu pepentil, dari daun telinga kan itu ada pentilannya, ya, dari sana sampai ke pinggir lagi gitu. Itu salah satunya ketika misalkan mau wudu gitu, batas-batasnya dari muka tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah membasuh kedua tangan sampai siku. Tangan dari ujung jari sampai siku, ya. Jangan sampaikan siku itu tidak dibasuh. Ketika misalkan tidak dibasuh itu tidak sah, ya.
Itu batasannya itu ketika misalkan mau melaksanakan wudhu, kemudian mengusap kepala, salah satu kepala itu kan disebut dalam Al-Qur'annya itu ra'sun. Ra'sun itu tempat jadinya rambut. Ya, ketika misalkan rambut saja itu ada yang mengatakan sah atau misalkan ada yang tidak. Ya, ada yang mengatakan kalau misalkan rambutnya saja itu ada yang mengatakan sah atau misalkan tidak sah. Sebagian para ulama ada yang ketika misalkan mau mengusap kepala itu harus kepalanya gitu, tempat jadinya rambut. Jadi si kulitnya itu jadi kepalanya itu bukan rambutnya. Bukan gitu, rambut karena kalau yang botak mungkin kasihan nggak ada rambutnya. Jadi yang dimaksud di sini mengusap sebagian kepala gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah disunahkan membasuh telinga. Itu sunnah ya. Telinga atau misalkan daun telinga lah, kalau kayak gitu itu bisa, itu salah satunya sunnah. Kemudian membasuh kaki sampai mata kaki, itu yang wajibnya itu rukun, itu masuk rukun ya. Yang ke mata kakinya itu kalau misalkan ya sampai mata kaki ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tertib itu adalah beraturan ya, dari awal, dari niat, kemudian sampai akhir, sampai berdoa itu harus berurutan. Salah satunya itu tata cara untuk wudhu. Yang selanjutnya adalah berdoa setelah wudhu. Ya. Kalau misalkan berdoanya itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Itu salah satunya doa setelah ketika misalkan sesudah melaksanakan wudhu. Ya, bagi adik-adik ketika misalkan mau melaksanakan wudhu belum ada gambarannya sih Pak, nanti Bapak akan share lah kalau misalkan mengenai tata cara wudhu biar lebih jelas ya Pak. Ketika misalkan kita dalam mata pelajaran PAI selanjutnya gitu, kalau misalkan di minggu-minggu yang akan datang gitu, ini mah cuma gambaran terlebih dahulu. Kemudian yang ketiganya adalah alternatif ketika misalkan tidak ada air, kalau misalkan kita dalam perjalanan atau misalkan bepergian kemanapun, ini salah satu alternatif ketika misalkan mau ibadah tetapi tidak ada air atau misalkan susah mencari air gitu. Salah satu alternatifnya itu adalah tayamum gitu. Jangan sampai ibadah kita itu ditinggalkan gitu. Salah satu alternatif ini. Tayamum itu apa sih? Tayamum adalah pengganti wudhu atau misalkan mandi wajib dalam keadaan tertentu ya Pak. Dalam keadaan tertentu. Jadi tertentunya tuh bisa karena sakit yang memang tidak boleh tersentuh air misalkan. Soalnya kalau tersentuh air bisa nanti kena penyakit, atau misalkan sangat-sangat tidak ada air gitu ya. Nah, itu salah satunya ya. Ketika misalkan kita tadi yang mandi besar, ketika misalkan tidak bisa melaksanakan, ketika misalkan kita beres head, pasak dan sebagainya yang tadi yang telah disebutkan, bisa dengan tayamum juga. Tayamum juga gitu. Jadi tayamumnya bukan guling-guling di pasir atau di. Saya tambahkan lagi ya Pak tadi, kalau bisa saya simpulkan tata cara thaharah itu ada 4. Yang pertama istinja, yang kedua mandi wajib, yang ketiga wudhu, yang keempatnya tayamum. Istinja itu membersihkan najis setelah buang air kecil dan buang air besar. Sebaiknya sih menggunakan air, tapi kalau memang tidak ada air, kita boleh menggunakan benda-benda kering gitu ya. Tadi ada alat-alat thaharah itu apa aja gitu kan, banyak misalkan selain air gitu. Kita bisa menggunakan air hujan, air sumur, air laut gitu ya, atau air apa saja yang memang suci dan bisa digunakan. Terus ada juga air yang suci tapi tidak mensucikan. Contohnya misalkan seperti kopi, itu kan suci, bisa kita minum gitu kan, halal, tapi tidak bisa mensucikan. Atau ada air musyammas, yaitu air yang terjemur oleh matahari dalam bejana selain emas dan perak. Jadi air ini makruh untuk digunakan untuk bersuci. Yang selanjutnya air mustakmal, itu air yang telah digunakan untuk bersuci. Jadi misalkan kalau airnya sudah dipakai untuk berwudu, ya tidak usah digunakan lagi karena airnya sudah tidak suci lagi. Selanjutnya air mutanajis, yaitu air yang sudah terkena najis, misalkan airnya sudah berubah warnanya, atau misalkan airnya terkena najis atau jilatan anjing misalkan. Jadi itu sudah tidak bisa digunakan lagi. Nah,
tadi tambahan lagi bahwa mandi wajib itu tata caranya nanti akan Bapak Ahmad share di Google Classroom supaya kalian lebih jelas. Kalau misalkan dibicarakan secara gini mungkin kalian tidak ada gambaran gitu ya. Tapi kalau dari Ummu Sulaiman itu di hadis Imam Muslim nomor 259, yang pertama itu tata caranya, rinciannya itu yang pertama niat, yang keduanya mencuci kedua telapak tangan, terus mengucapkan bismillah sambil mencuci farji atau kemaluan, terus wudhu seperti wudhu musolat, terus sudah itu kalian masukkan tangannya ke dalam gayung gitu ya, terus si airnya disela-selakan ke rambutnya sampai si airnya itu terasa di kepala gitu, menetes. Udah gitu kalian ngambil air di gayung 3 cidukan, disiramkan ke sebelah kanan 3 kali, ke kiri 3 kali, terus siram badan kanan 3 kali, badan kiri 3 kali. Jadi semuanya diawali dengan yang kanan gitu ya. Dan yang terakhir bisa mencuci kakinya nanti diakhirkan juga bisa, itu ada hadisnya. Terus tadi Pak ya, rukun wudhu itu yang pertama, yang rukun itu berarti yang tidak boleh terlewat ya Pak. Kalau misalkan terlewat itu tidak sah ya Pak wudhu ya. Yang pertama ya udah pasti niat lah. Terus membasuh muka, mencuci kedua telapak tangan sampai sikut. Kebanyakan wudhu itu kemarin saya lihat di Google Classroom, anak-anak itu wudhunya belum sempurna, makanya di hadis ini disebutkan menyempurnakan wudhu. Jadi bukan melaksanakan wudhu tapi menyempurnakan, karena banyak yang salah gitu. Mencuci tangan sampai sikut. Jadi alangkah bagusnya kalau wudhu itu dilebihkan ya Pak, karena pahalanya juga lebih besar gitu kan. Terus mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki. Kok biasanya kita suka terlewat, biasanya kan kaki itu harus disela-sela ya Pak sama jari yang cingir gitu, disela-sela. Biasanya suka terlewat. Rukun tayamum cuman 2 anggota tubuh kan ya Pak yang yang diusap berdasarkan surat Al-Maidah ayat 6. Yang pertama mengusap wajah. Ingat sama debu yang bersih sama debu yang suci, nggak ada kumur-kumur ya di tayamum tuh. Mengusap wajah sama sikut gitu ya. Itu aja 2 anggota tubuh yang yang diusap gitu. Debunya boleh dari kalau memang tidak ada, sebenarnya baju kita juga mengandung debu gitu. Kalau misalkan di pesawat kan nggak ada debu, kalian bisa diusap di belakang itu kursi pesawat tuh kan banyak debunya ya, bisa gitu. Jadi debunya kalau udah ditepuk, ditiup gitu ya Pak, jangan nanti debunya banyak masuk ke muka semua gitu. Kira-kira Pak, hikmah dari taharah apa yang bisa kita ambil? Ini untuk dari taharah itu sendiri, hikmah yang bisa diambilnya itu ada 5 ya. Salah satunya itu orang yang hidup bersih akan terhindar dari segala macam penyakit. Salah satunya ketika misalkan kita melaksanakan taharah, kita itu otomatis badan kita bersih ya Pak? Ya. Kalau misalkan di zaman sekarang musim corona ya, salah satunya harus pakai cuci tangan. Orang Islam itu pasti yang selalu taharah itu pasti akan bersih tangannya, itu bukan hanya secara jasmaninya tetapi akan secara batiniahnya juga gitu. Taharah itu kan bersih tidak hanya dari dalam tapi dari luar juga bersih gitu, akan kelihatan gitu. Kemudian akan terpancar ya Pak. Akan terpancar. Kemudian yang keduanya adalah Rasulullah SAW bersabda bahwa yang selalu menjaga wudhu akan bersinar wajahnya kelak saat dibangkitkan dari kubur gitu ya. Jadi di padang mahsyar kita itu akan mempunyai wajah yang berbeda daripada umat-umat lainnya ya Pak. Ya, makanya ketika misalkan mau wudhu itu ada doa-doanya. Ketika misalkan dari pergelangan terlebih dahulu gitu, dari dengan Allah mapadiyadaya yumasika kuliha, kemudian yang menghirup air ke hidung, Allahumma arihni raihatal jannata wa anta andaradi, kemudian yang berkumur-kumur, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika, kemudian membasuh muka, niat dulu namanya wudu ali rafil hadasi asghari fadlillahi taala, kemudian muka ada doa-doanya semuanya ada ya Pak. Allahumma bayyid wajhi binurika yawma tabyadu wujuhu wa taswadu wujuhu alaika ya. Tidak kalau misalkan ketika misalkan tadi muka itu artinya itu wa taswadu wujuh binurika yawma tabyadu wujuhu wa taswadu wujuh, ketika misalkan pada hari kiamat itu pasti
akan dilihatkan oleh sama Allah Subhanahu wa taala antara yang berwudu dan tidak berwudu. Salah satunya orang yang berwudu itu akan bersinar wajahnya itu, daripada orang-orang yang tidak berwudu salah satunya akan hitam. Itu salah satunya doa yang selalu ketika misalkan mau wudu itu ada doanya. Kemudian tangan kanan Allahumma ini Allahumma atini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Kemudian yang kirinya itu Allah melatutini kitabi biyamini latutini bisimalin aumi warai dahri. Kemudian kepalanya itu ada doanya Allah maharim syari wa basari alannar. Kemudian telinganya Allah maj'alni minal ladina fayatabiuna ahsanu fayatabah ya. Kemudian yang ke kakinya itu kaki kanan Allahumma sabit qadami ala siratika mustaqim yawma tusabitu fi aqdamu ibadika salihin. Kemudian yang ke kiri Allahumma la tajlu fin nari yawma tajlu aqdamu munafiqina wal musyrikin. Nah itu salah satunya doa ketika misalkan mau wudu ya. Makanya Rasulullah SAW ini bersabda itu ya nanti di akhir kiamat itu akan dibedakan antara yang berwudu yang tidak berwudu. Pasti orang yang berwudu itu sesuai dengan hadis ini akan bersinar nanti wajahnya itu di hari kiamat ya. Dan akan terpancar. Bedalah kalau misalkan orang yang selalu taharah gitu di lingkungannya atau misalkan di dalam kehidupannya pasti akan terpancar lah wajahnya itu. Beda yang tidak berwudu lah. Beda cerah gitu ya Pak. Ya, kemudian yang ketiganya adalah dapat dijadikan sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika misalkan mau ibadah kita mau diterima sama Allah salah satunya dengan taharah gitu. Ketika misalkan tidak dengan taharah ya tidak akan diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Kan tadi juga salat tidak akan diterima salatnya itu kalau misalkan mempunyai hadas, kalau misalkan tidak, dan mempunyai najis ya, sesuai dengan tadi hadis yang tadi udah disebutkan layak belullah salatan hadikum idah hadas hatta yatawaddoa ya, salah satunya itu hadisnya. Kemudian yang keempatnya adalah Rasulullah SAW menegaskan bahwa kebersihan itu sebagian dari iman ya. Karena ada hadisnya itu yang telah disebutkan sama ibu tadi dari awal ya. Satrul at-tahurus satrul iman. Salah satunya kebersihan atau misalkan suci itu sebagian dari iman kita. Kadang-kadang kan ada ya hadis juga ada fatu minal iman. Kalau misalkan ada fatu itu hanya bersihnya itu dari luarnya saja tidak hanya dari dalam gitu. Dari dalam. Akan tetapi ketika misalkan ada hadis yang seperti itu, kalau misalkan untuk sebagai motivasi kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tidak apa-apa gitu. Kalau misalkan dan ada ungkapan bijak yang mengatakan kebersihan itu pangkal kesehatan. Ya, itu salah satunya ketika misalkan kita bersih pasti akan sehat gitu. Secara jasmani maupun rohani, salah satunya agama Islam itu sendiri. Kemudian yang kelimanya adalah kebersihan akan membuat kita menjalani hidup lebih nyaman gitu. Ketika misalkan kita bersih, pasti banyak yang orang itu tidak akan menjauhi gitu, tapi akan suka kepada kita. Ketika misalkan kita tidak bersih, kalau misalkan barau lah, kalau misalkan anak-anak, kalau misalkan bapak bau, pasti tidak akan ada yang mau mendekati. Contohnya orang gila pasti beberapa atau misalkan bulan-bulan gitu tidak mandi, pasti tidak ada yang mendekati gitu. Tidak akan nyaman pada dirinya itu ketika misalkan tidak mandi. Kalau misalkan bapak juga pernah meneliti ketika misalkan kita tidak mandi atau misalkan tidak bersih tidak mandi 1 hari itu tidak enak gitu badan kita. Kalau misalkan berbulan-bulan atau misalkan bertahun-tahun itu ya tidak akan nyaman. Intinya kita harus menjaga kesehatan. Ya, itu salah satunya kita harus hidup bersih ya. Harus. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung materi. Semoga setiap diri kita mulai menyiapkan diri untuk melakukan hidup bersih melalui taharah, dimulai dari diri sendiri dan lingkungan, apalagi di masa pandemik seperti saat ini. Selalu jaga kesehatan, kebersihan, makan dan minum yang teratur dan bergizi. Jangan lupa vitamin dan selalu memakai masker jika keluar rumah, dan juga hindari kerumunan.
Dan semoga Allah mengaruniakan umur panjang serta kesehatan agar dapat menjalankan ibadah. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami, saya Ibu Yeniarti dan Bapak Irfan Arizki undur diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhu FM.